Selamat datang kembali di channel kami Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek dan menganalisanya secara objektif. Sebelum kita memulai video kali ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di kanan bawah video ini supaya kalian tetap mendapat update-update terbaru dari video kami selanjutnya. Kali ini kita akan membahas saham salah satu bank daerah yaitu BJBR. Di perdagangan terakhir BJBR ditutup di harga 1.655 atau menguat 1,2% dibanding hari sebelumnya. Bagaimana prospek saham BJBR ke depannya? Mari kita analisa satu persatu. Kalau kita lihat dari segi teknikal, saham BJBR ini sebenarnya baru saja breakout dari downtrend lainnya, ya. Jadi selama kurang lebih 3 tahun downtrend, baru per November kemarin BJBR breakout downtrend lainnya di harga 1.300-an, ya. Nah, fase pembalikan arah ini pun dapat kita lihat terkonfirmasi dari MA200 yang golden cross dengan MA lainnya, ya. Di samping itu juga MA200 sudah berada di bawah chart pattern dari BJBR, ya, yang mengkonfirmasi pembalikan arah dari bearish ke bullish. Oke, ya, itu untuk tren dari BJBR. Lalu bagaimana untuk target harga selanjutnya dari BJBR, ya? Kalau kita lihat di sini, sejak Oktober kemarin hingga sekarang BJBR itu sudah rally cukup panjang, ya, rally cukup panjang hampir 3 bulan tanpa ada pembentukan lower high, ya. Jadi lower high pertama di sini, lower high kedua belum ada nampak. Nah, untuk support terdekatnya sendiri kalau kita lihat di sini, ya, tentu berada di level sekitar sini, ya. Jadi level sini adalah support yang cukup kuat untuk saham BJBR. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini sejak tahun lalu area support ini adalah area support ataupun area resisten yang kuat, ya. Beberapa kali ada beberapa momen saham-saham pergerakan saham BJBR tertahan di area 1.600, ya, gitu. Lalu bagaimana untuk support selanjutnya, ya? Untuk support selanjutnya, kalau misalnya nanti saham ini akan koreksi, ya, koreksi sehat lah tentunya, maka target selanjutnya jika 1.600 ini break adalah di harga 1.400, ya. Lalu target berikutnya berada di 1.200, ya. Itu untuk target support dari BJBR. Bagaimana dengan target resistennya? Untuk target resisten dari saham BJBR ini jelas yang pertama adalah untuk resisten terdekatnya berada di level 1.700, ya. Di penutupan terakhir ini bisa menjadi resisten pertama. Lalu resisten kedua berada di level 1.900, di level 1.900, dan resisten 3 di 2.100, ya. Itu adalah target resisten dari BJBR. Oke, sekarang mari kita hitung untuk target risk and reward dari resisten dan support saham BJBR, ya. Jadi saya akan ambil dari penutupan harga terakhir, ya. Oke, jadi untuk support pertama di 1.600 maka ada risk sekitar 2,3%. Di support kedua risknya sekitar 13,9%, dan support 3 risknya sekitar 26,7%, ya, kalau terjadi koreksi yang dalam, ya. Lalu bagaimana dengan rewardnya, ya? Sejak penutupan di harga 1.665 untuk mencapai resisten terdekat di 1.700 itu ada reward sekitar 5%. Kalau breakout maka reward selanjutnya berada di 16%, dan reward ketiga
di resisten berikutnya di 2100 sekitar 30%. Ya, jadi kalau kita lihat di sini risk and resistance untuk level 1, level 2 dan level 3 itu nyaris sama 1:1 ya. Jadi kalau rewardnya kalau risknya 2,3 maka rewardnya 5%. Kalau risknya 13, rewardnya 16. Kalau risknya 26 maka rewardnya 30,8. Nah, jadi hampir 1:1 lah secara garis besar. Lalu bagaimana jika kita melihat dari pergerakan asing di saham BJBR? Jadi kurang lebih sejak pembalikan arah di saham BJBR ini terlihat asing mengakumulasi BJBR ya, bisa kita lihat Credit Suisse dan Morgan Stanley itu sudah mengakumulasi BJBR sekitar hampir 300.000 lot dengan rata-rata pembelian di kisaran harga 1.300 ya. Jadi akumulasi asing itu berada di 1.300 ya, di sekitar sinilah kurang lebih ya. Gitu. Mungkin saya bisa ubah warnanya supaya membedakan. Oke, ini adalah harga asing 1.300 ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat modal asing atau harga beli asing dibanding dengan harga saat ini, maka saat ini asing sedang floating profit 26% ya. Asing sedang floating profit 26%. Makanya ini pun menambah resiko kalau misalnya kita baru mau masuk sekarang di BJBR karena asing sudah cukup tinggi keuntungan asing sudah cukup tinggi floating profitnya ya. Bisa saja akan terus dinaikkan oleh asing, tetapi kalau saya secara pribadi menurut saya harga saat ini cukup beresiko kalau kita baru mau masuk ya. Lebih baik kita menunggu koreksi sehat dari saham ini ya, ketika dia membentuk lower high mungkin bisa menunggu koreksi di 1.600 ataupun di 1.400. Lalu bagaimana secara fundamental dari saham BJBR ini ya? Kalau kita lihat secara fundamental ya, maka saham BJBR ini adalah saham yang sebenarnya cukup sehat. Bisa kita lihat di sini untuk ROE-nya, return on equity itu di kisaran 14,4% ya, dengan per 10 kali dan PBV-nya masih 1,4 kali. Jadi untuk saham banking ROE 14% itu sangat baik, dan per 10 kali itu sebenarnya cukup murah untuk saham banking, karena kalau kita bandingkan dengan banking lain ada yang pernya bisa sampai 15 kali, 16 kali atau 17 kali. Jadi per 10 kali untuk sektor banking itu cukup murah, dan dari segi valuasi pun masih tergolong cukup baik karena baru 1,4 kali. Dari segi debt equity ratio nilai 1.200% itu saya rasa sangat baik ya untuk banking, karena kalau kita bandingkan dengan emiten lain, DER-nya di kisaran 900%, 700% ya. Jadi DER dari BJBR ini berada di atas DER sektor banking yang umumnya gitu ya, sektor banking yang lain gitu ya. Lalu untuk segi profitnya sendiri, saham ini bisa kita lihat secara konsisten mencetak profit dan growth, itu yang paling penting ya. Hanya di tahun 2016 saja profit saham ini, profit BJBR sedikit turun. Namun setelah 2016 profitnya terus bertumbuh hingga terakhir September 2020 ya. Dan kalau kita lihat dengan kondisi pandemik saat ini sepanjang tahun 2020, BJBR mampu mempertahankan profitnya, bahkan sedikit bertumbuh dari tahun sebelumnya. Itu adalah prestasi yang sangat baik. Di saat perusahaan-perusahaan lain itu merugi, BJBR masih mampu konsisten untuk mencetak profit yang terus bertumbuh. Jadi ini salah satu indikasi yang kuat bahwasanya BJBR ini adalah saham yang berfundamental sangat baik ya.
Dan juga dari segi ROE-nya dijaga stabil di atas 100% selama 5 tahun terakhir ya. Untuk news sendiri ya, ketika saya mencoba untuk mencari berita-berita yang beredar terkait saham BJBR, saya tidak menemukan berita tertentu, saya tidak menemukan berita yang mungkin bisa berpengaruh signifikan terhadap pergerakan dari BJBR ya. Oke, jadi kalau saya lihat di sini untuk pengaruh untuk berita-berita yang beredar terkait BJBR masih tergolong normal ya, terkait perkembangan terkini dari BJBR, kegiatan banking ya, penyaluran kredit, penghargaan, artinya masih news, masih berita yang normal, belum ada berita yang signifikan yang mampu mempengaruhi pergerakan saham BJBR. Demikian tadi pembahasan lengkap dari saham BJBR yang kita kupas baik secara teknikal, bandarmologi, fundamental, dan terakhir kita lihat secara news yang beredar. Tetap dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan juga tekan tombol like, komen, serta share video kami sehingga kami pun tetap semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih.